Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celestari, NIM 2020525151 dari kelas SKA. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari 3 materi yang akan saya presentasikan hari ini. Baiklah, langsung saja kita masuk di materi pertama. Saya akan menjelaskan tentang tahapan pemodelan data, apa itu entity atau entitas, atribut, instance, dan unique identifier atau pengidentifikasi unik. Lalu entity relationship diagram, dan terakhir kardinalitas dan opsionalitas. Tahapan pemodelan data itu merupakan seni merencanakan, mengembangkan, dan mengomunikasikan yang memungkinkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada pemodelan data, yaitu proses pengumpulan konsep dan aturan penting yang membentuk bisnis dan menggambarkannya secara visual di sebuah diagram. Tahapan pemodelan data ini terbagi menjadi 3, yaitu konseptual model, logical model, dan physical model. Konseptual model terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama mengumpulkan kebutuhan bisnis fungsional dan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi entitas penting atau objek yang menjadi tabel di database, dan hubungan antara entitas. Tidak menyebutkan atribut atau objek yang menjadi kolom di database, dan pengidentifikasi unik atau atribut yang menjadi primary key di database. Dan yang terakhir mendokumentasikan proses atau aturan bisnis. Logical model terbagi juga menjadi 4, yaitu menggambarkan entity relationship diagram atau IRD, menyebutkan semua atribut dan UID atau unique identifier di setiap entitas, menentukan opsionalitas dan menentukan kardinalitas. Physical model juga dibagi menjadi 4, yaitu kelanjutan dari logical model, menampilkan struktur tabel termasuk kolom, primary key, dan foreign key, menentukan tipe data dari kolom-kolom dalam tabel, menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan dalam database tertentu. Di sini kita masuk pengertian entitas, atribut, dan instance. Entitas adalah suatu yang penting untuk bisnis tentang dana, mana yang perlu diketahui. Sebuah objek yang keberadaannya dibedakan terhadap objek yang lain. Entitas juga dapat berupa orang, benda, tempat kejadian, dan konsep. Entitas memiliki atribut dan entitas memiliki instance. Instance adalah kejadian tunggal dari sebuah entitas. Dan kita masuk pada contoh entitas, atribut, dan instance yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Dan sekarang kita masuk di pengertian atribut. Atribut yaitu ada yang harus berisi nilai. Ini yang disebut dengan atribut wajib atau mandatori. Misalnya, dalam sebagian besar bisnis yang melacak informasi pribadi, nama diperlukan. Atribut lainnya mungkin berisi nilai atau dibiarkan nol. Ini merupakan atribut opsional. Misalnya, nomor telepon seluler seringkali opsional, kecuali dalam aplikasi seluler atau nirkabel. Kita masuk di unique identifier atau UID, yaitu di mana entitas employee mempunyai unique identifier atau UID. UID bisa berupa atribut tunggal atau kombinasi beberapa atribut yang membedakan employee dari yang lainnya. Informasi unik apa yang mengidentifikasi satu employee. Misalnya, employee mempunyai atribut ID, name, address, city. Atribut mana dari employee yang dapat dijadikan sebagai UID? Sekarang kita masuk di gambaran tentang entitas. Entitas diwakili oleh softbox, di mana softbox itu yang seperti ini, yang warna biru ini, semacam tabel. Setelah itu, nama entitas berada di softbox. Seperti contohnya student, employee, mahasiswa, departemen, dan passion. Ya, selanjutnya nama entitas selalu tunggal dan ditulis dengan huruf kapital. Seperti contohnya pada student, employee, mahasiswa, departemen, dan passion ini.
Kita masuk di penggambaran atribut. Atribut tercantum di bawah nama entitas, yaitu contohnya ID, first name, last name, salary, dan commission. Atribut opsional ditandai dengan lingkaran 0 seperti ini, commission dan keterangan. Atribut wajib mandatori ditandai dengan tanda bintang seperti ini, first name, last name, dan salary, nama mata kuliah, dan SKS. Pengidentifikasi unik atau unique identifier ditandai dengan tanda pagar seperti di tulisan ID ini. Baiklah, kita masuk sekarang di penggambaran tentang relationship. Penggambaran IRD di relationship. Relationship merupakan garis yang menghubungkan entitas. Garis ini dapat berupa garis lurus atau solid line dan garis putus-putus atau dot line, seperti contohnya di bawah ini. Garis ini diakhiri single to atau cross wove di ujung entitas. Dua arah memiliki opsionalitas dan memiliki kardinalitas. Opsionalitas dan kardinalitas. Opsionalitas yaitu harus atau mungkin. Setiap pelanggan harus memesan satu atau lebih pesanan. Harus pada IRD digambarkan dengan garis tidak terputus atau solid line, sedangkan mungkin digambarkan dengan garis terputus atau dot line. Kardinalitas yaitu seberapa banyak. Setiap pesanan harus dilakukan oleh satu dan hanya satu pelanggan, dan setiap pelanggan harus memesan satu atau lebih pesanan. Sekarang kita masuk di relationship one to many. Jenis relationship one to many yaitu seperti di bawah ini. Ini dapat kita lihat di sini jenis relationship itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama memakai solid line atau garis tidak terputus. Lalu di bawahnya yaitu menggunakan garis terputus diikuti dengan garis tidak terputus. Yang di sini berarti dari satu ke banyak, dan satu ke banyak, lalu terakhir satu ke banyak. Ini yang terakhir yaitu menggunakan dot line atau garis terputus. Setelah ini ada contoh dari relationship one to many, yaitu di sini kita ada data yaitu pegawai dan departemen. Cara membaca dari pegawai ke departemen yaitu setiap pegawai harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Dan membaca dari departemen ke pegawai yaitu setiap departemen mungkin mempunyai satu atau banyak pegawai. Kenapa dikatakan mungkin? Karena di sini menggunakan dot line atau garis terputus. Sedangkan menggunakan kata harus karena di sini menggunakan solid line atau garis tidak terputus. Kita masuk di relationship many to many. Jenis relationship ini yaitu banyak ke banyak. Di sini ada contohnya yaitu siswa dan guru. Kita bisa membaca yaitu dari siswa ke guru dengan cara seperti setiap siswa mungkin belajar dari satu atau banyak guru. Dan kita bisa membaca guru ke siswa yaitu dengan setiap guru mungkin mengajar satu dan hanya satu siswa. Dan kita masuk di relationship one to one atau satu ke satu. Soal di sini kita mempunyai contohnya soal ujian dan kunci jawaban. Cara membacanya, setiap soal ujian harus mempunyai satu dan hanya satu kunci jawaban. Lalu
Membaca dari kunci jawaban ke soal ujian, yaitu setiap kunci jawaban harus untuk satu dan hanya satu soal ujian. Dan inilah penjelasan saya terkait dengan materi pertama yang saya jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu yang pertama tahapan pemodelan data seperti yang materi yang pertama, kedua physical model, dan ketiga mapping relationship. Itu seperti dari mengubah dari logical model ke physical model. Yang keempat primary key dan foreign key. Tahapan pemodelan data. Yang pertama, konseptual model fokus pada pengumpulan data yang diperoleh melalui komunikasi dengan user. Kedua, logical model, entity relationship diagram atau ERD akan diubah ke physical model atau diubah ke tabel-tabel. Logical model dalam kurung ERD ini akan diubah ke physical model seperti yang terdiri dari beberapa kategori, seperti entitas akan diubah menjadi tabel, atribut akan diubah menjadi kolom, instance akan diubah menjadi baris, unique identifier akan diubah menjadi primary key, dan relasi akan diubah menjadi foreign key. Dan kita masuk di definisi primary key dan foreign key. Primary key yaitu atribut unik sebagai pembeda antara data yang satu dengan yang lainnya. Seperti kita mempunyai data atau tabel mahasiswa. Data dan atau tabel itu dibedakan dari NIM mahasiswa karena setiap mahasiswa mempunyai NIM yang berbeda. Kedua, foreign key yaitu atribut yang merujuk pada atribut kunci pada tabel lain atau tabel yang sama. Kita masuk di contoh relationship atau relasi one to many. Kita akan saya akan menjelaskan hubungan antara pegawai dan departemen. Setiap departemen mungkin mempunyai satu atau banyak pegawai, dan pegawai harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Maka bisa dikatakan hubungan antara departemen dan pegawai ini yaitu hubungan satu ke banyak. Dan setiap entitas atau setiap satu entitas akan menjadi satu tabel. Dan di sini kita mempunyai entitas departemen yang diubah menjadi sebuah tabel. Kalau di ID-nya itu yang dari sebuah entitas dari unique identifier berubah menjadi primary key. Dan departemen ID ini yang nanti akan merelasikan kolom departemen ID di kolom pegawai dengan kolom ID departemen. Kemudian contoh lainnya ada di sini entitas pegawai, departemen, dan pekerjaan. Hubungan antara departemen ke pegawai yaitu one to many, dan pekerjaan dengan pegawai itu one to many. Dan dengan cara mentransformasikannya menjadi tabel yaitu seperti tabel sebelumnya, yaitu entitas departemen dan entitas pekerjaan
ID-nya itu keterangannya primary key sama dengan entitas pekerjaan, ID-nya juga berupa primary key. Selanjutnya pada kolom kedua yaitu entitas dari pegawai, terdiri dari ID pegawai, keterangannya primary key, nama pegawai dan gaji serta komisi, serta mendapatkan dua kolom baru yaitu departemen ID yang keterangannya foreign key dan pekerjaan ID yang keterangannya foreign key juga. Departemen ID ini lebih merujuk ke entitas departemen dan juga pekerjaan ID lebih merujuk ke entitas pekerjaan. Selanjutnya kita masuk di recursive relationship. Di sini kita juga akan mengubah menjadi sebuah tabel-tabel dari hubungan antara departemen dan pegawai. Sebelumnya recursive relationship yaitu hubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Dan ini adalah tabel pertama dari entitas departemen. Setelah itu kolom kedua yaitu dari entitas pegawai, terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, gaji, dan komisi. Terdapat juga dua tambahan kolom yaitu departemen ID dan manager ID. Yang dimana itu departemen ID lebih merujuk kepada departemen ID dan manajer ID itu merujuk pada kolom yang sama atau di ID pegawai. Dan ini adalah contoh relasi one to one, yaitu seperti kita di sini mempunyai entitas pegawai dan meja kerja. Hubungan antara pegawai dan meja kerja ini yaitu 1:1. Setiap pegawai hanya menempati satu dan hanya satu meja kerja. Sedangkan meja kerja juga harus setiap pegawai mungkin menempati satu dan hanya satu meja kerja. Sedangkan meja kerja harus ditempati oleh satu atau hanya satu pegawai. Dan hal yang harus diperhatikan dari contoh one to one ini yaitu bagian mana dari relasi ini yang opsionalitasnya itu harus. Berikutnya adalah mentransformasikan dari entitas ini menjadi sebuah tabel atau kolom. Dan seperti ini ada dua tabel. Yang pertama meja kerja dan pegawai. Pegawai itu terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, gaji, dan komisi. Sedangkan meja kerja terdiri dari nomor meja, merek meja, nomor meja, merek, keterangan, dan ID pegawai. Dan ID pegawai yang keterangannya primary key lebih merujuk pada kolom meja kerja yang ID pegawai juga. Di sini keterangannya foreign key. Relationship atau relasi many to many. Kita memiliki entitas mahasiswa dan mata kuliah. Hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah ini yaitu banyak ke banyak. Setiap mahasiswa harus mempunyai satu atau banyak mata kuliah. Dan setiap mata kuliah
mungkin mempunyai satu atau banyak mahasiswa. Jika relasinya many to many, maka akan ditransformasikan menjadi intersections entity. Selanjutnya, definisi dari relationship identifying itu yaitu mengambil primary key dari entitas asalnya. Dan ini ada tabel pertama, yaitu tabel dari mata kuliah yang terdiri dari kode mata kuliah, keterangannya PK atau primary key, terus nama mata kuliah, SKS, dan keterangan. Selanjutnya kolom kedua yaitu kolom mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan email. Terakhir yaitu kolom nilai yaitu NIM, keterangannya foreign key, kode mata kuliah, keterangannya foreign key, dan ditambah dengan dua kolom ini yaitu tahun ajaran serta nilai. Kode mata kuliah ini merujuk pada kode mata kuliah di entitas mata kuliah, dan NIM merujuk pada NIM di entitas nilai. Yang keterangan NIM di entitas mahasiswa itu keterangannya primary key, dan NIM di entitas nilai itu foreign key. Di sini juga saya sudah menggambarkan 3 entitas. Yang pertama entitas mahasiswa, kedua nilai, ketiga mata kuliah. Di sini saya akan mentransformasikan ke dalam sebuah atau mengubah menjadi tabel. Yang pertama kita tekan ini, terus engineer, pada kolom pertama atau tabel pertama ada mata kuliah, di mana kolom dari mata kuliah ini sama dengan atribut entitas dari mata kuliah. Lalu kolom kedua yaitu mahasiswa, dan juga nilai atau yang disebut juga nilai di sini yaitu adalah intersection entity. Baiklah, kita masuk di materi terakhir yaitu skenario proyek, menentukan entitas atribut dan pengidentifikasi unik, identifikasi relationship, opsionalitas, dan kardinalitas, dan terakhir menggambarkan entity relationship diagram menggunakan Oracle SQL Data Modeler. Skenario proyek, Anda ditugaskan untuk membangun sebuah database di sebuah perusahaan kontraktor dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terdiri dari sejumlah karyawan. Perusahaan ingin mencatat data dari karyawan tersebut, diantaranya ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, dan tanggal masuk bekerja dari karyawan tersebut. Kedua, perusahaan mempunyai sebuah departemen atau beberapa departemen. Tiap departemen terdiri dari sejumlah karyawan. Setiap karyawan di suatu departemen dipimpin oleh seorang manajer. Perusahaan perlu mengetahui manajer setiap karyawan di departemen tertentu. Ketiga, perusahaan ingin mengetahui karyawan yang ditugaskan untuk beberapa pekerjaan pada satu waktu. Setiap pekerjaan dapat dikerjakan oleh banyak karyawan. Keempat, perusahaan juga perlu mengetahui kota dari setiap jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Setiap kota dapat terdiri dari beberapa pekerjaan, sedangkan setiap pekerjaan hanya ada di satu kota tertentu. Selanjutnya kita menentukan entitas, atribut, dan UID. Di sini kita ada 4 entitas, yaitu pertama karyawan, departemen, pekerjaan, dan kota. Lalu kita tentukan atributnya.
Karyawan memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, tanggal masuk, gaji, dan komisi. Departemen memiliki atribut ID departemen, nama departemen, pekerjaan, ID pekerjaan, dan nama pekerjaan. Serta kota memiliki atribut ibu kota, ID kota, serta nama kota. Kemudian di sini saya sudah membuka Oracle SQL. Di sini kita akan menggambarkan beberapa entitas. Ini tampilan awalnya. Jika ingin menambahkan sebuah entitas, maka kita tekan New Entity. Selanjutnya kita tuliskan nama dari entitas tersebut, yaitu seperti karyawan. Lalu kita tambahkan atribut. Kita tekan di sini tanda tambah, lalu tambah, dan nama atribut yang pertama itu misalkan ID karyawan. Di sini ini merupakan unique identifier atau primary. Maka kita checklist di sini. Lalu kita tambahkan lagi selanjutnya atribut kedua itu nama karyawan, sifatnya itu mandatory, maka kita checklist di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi ID ketiga, yaitu alamat. Alamat sifatnya di sini opsional, maka tidak ada yang kita checklist dari 4 ini. Selanjutnya kita menambahkan lagi email. Di sini email sifatnya mandatory. Lalu kita tambahkan lagi tanggal masuk. Sifatnya di sini mandatory. Dan kita tambahkan lagi terakhir itu komisi, sifatnya di sini adalah opsional, maka tidak ada yang di checklist. Maka kita di sini tekan OK. Dan seperti ini hasilnya. Dan di kota ini akan terdapat beberapa pekerjaan. Kemudian itu tadi kita sudah mendapatkan hubungan antara masing-masing entitas. Selanjutnya, kemudian di sini kita akan menentukan opsionalitas dan kardinalitas. Setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Setiap departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan. Bisa dilihat ini hubungan antara opsionalitas dan kardinalitas, yaitu di mana karyawan, departemen, dan pekerjaan itu merupakan hubungan dari satu ke banyak. Selanjutnya kita akan memilih menu. Di sini yang ada adalah many to many, one to many relation identifying, dan one to one relation. Di sini kita akan memilih one to many. Selanjutnya di sini ada identifikasi relationship, yaitu adakah semacam hubungan antara entitas lain dengan entitas yang lain, entitas satu dengan entitas yang lain, seperti misalnya entitas ini dengan entitas yang lainnya. Misalnya hubungan antara entitas
karyawan dengan entitas, departemen, serta departemen dengan pekerjaan atau pekerjaan terhadap kota. Itu setiap karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen, dan departemen mungkin mempunyai satu atau banyak karyawan, seperti karyawan terhadap departemen, karyawan terhadap pekerjaan, dan karyawan terhadap kota atau departemen terhadap kota. Selanjutnya kita akan memilih menu, yaitu kita ambil dari one to many. Kita tarik dari departemen ke karyawan, lalu kita buat relasinya, yaitu bekerja pada. Dan di sini relasinya itu mempunyai, dan kita ini, lalu kita di sini relasinya mempunyai, dan di sini bekerja pada. Jika keterangannya di sini tidak ada, maka kita klik kanan, lalu cari show, lalu klik label. Nah, di departemen ini tidak boleh menggunakan garis terputus-putus karena harus menggunakan kata harus, maka kita harus klik ini. Lalu kita hapus checklist source optional. Untuk membaca hubungan antara departemen dengan karyawan, yang pertama ini kan menggunakan kata harus karena garisnya tidak terputus, maka satu departemen harus mempunyai satu atau banyak karyawan, dan karyawan harus bekerja pada satu dan hanya satu departemen. Ini dari satu ke banyak. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Hubungan antara karyawan dan departemen. Lalu hubungan antara karyawan dan karyawan itu, setiap karyawan mungkin memimpin satu atau banyak karyawan. Setiap karyawan mungkin dipimpin satu dan hanya satu karyawan. Dan hubungan antara karyawan dan pekerjaan. Setiap karyawan mungkin ditugasi satu atau banyak pekerjaan, dan setiap pekerjaan harus dilakukan atau satu atau banyak karyawan. Selanjutnya, hubungan antara pekerjaan dan kota. Setiap pekerjaan harus berlokasi satu dan hanya satu kota, dan setiap kota mungkin terdapat satu atau banyak pekerjaan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan dari semua materi yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.